Film dibuka di tanggal 24 Desember 2004, dengan menampilkan sebuah keluarga kecil yang sedang melakukan perjalanan liburan musim dingin Eropa, untuk merayakan Natal dengan menikmati kehangatan tropis di wilayah Asia Tenggara. Di mana Henry yang merupakan seorang pengusaha, beserta dengan Maria, istrinya, yang juga merupakan seorang pensiunan dokter, dan juga anak-anaknya yang bernama Lucas, Thomas, dan Simon, memilih untuk mengunjungi wilayah Khao Lak, Thailand, sebagai destinasi liburan dan sekaligus tempat untuk merayakan malam Natal mereka. Setibanya di Bandara Phuket, Thailand, mereka pun segera diantar ke Orchid Beach Resort, yakni sebuah kompleks resort penginapan mewah yang telah mereka pesan sebelumnya, yang juga terletak hanya beberapa puluh meter dari garis pantai Andaman yang memukau. Kedatangan mereka pun langsung disambut oleh seorang pemandu penginapan, yang segera mengantarkan mereka ke sebuah unit bungalow, tempat di mana mereka akan menginap. Mereka pun terlihat cukup puas dengan pemandangan dari kamar mereka, yang menampilkan hamparan pasir putih dan pantai yang begitu indah. Dan pada malam harinya, setelah menikmati makan malam bersama, mereka segera berbaur dengan para wisatawan lainnya, untuk turut dalam acara menerbangkan ratusan lampion ke angkasa malam, sambil menikmati setiap keindahan momen yang tersaji di malam itu. Pada keesokan paginya, yang tepat di hari Natal 2004, mereka pun memulai harinya dengan membuka kado-kado Natal yang telah disiapkan, dan kemudian menghabiskan waktu liburan mereka dengan kegiatan snorkeling dan bermain di tepi pantai. Hingga pada hari berikutnya, yakni pada tanggal 26 Desember 2004, mereka kembali melanjutkan aktivitas liburannya dengan mulai menikmati fasilitas penginapan, di mana terlihat Henry beserta ketiga anaknya sedang bermain bola di kolam renang. Sedangkan Maria terlihat sedang duduk bersantai sambil membaca buku catatan kecilnya. Namun di saat mereka sedang menikmati keseruan suasana itu, tiba-tiba Maria merasakan hembusan angin yang cukup kencang dari arah pantai, yang juga menerbangkan salah satu lembaran catatan dari buku yang sedang dibacanya. Dan di saat Maria hendak mengambil lembaran kertas tersebut, kemudian ia merasakan sebuah getaran, yang juga mulai disadari oleh setiap orang di tempat itu, dengan disusul oleh burung-burung yang terlihat berterbangan seperti menghindari sesuatu. Kemudian terdengar suara gemuruh yang datang dari arah pantai, dengan diiringi oleh getaran yang semakin kuat. Suasana mencekam pun mulai menyelimuti setiap orang di tempat itu. Merasa ada sesuatu yang akan terjadi, Maria pun mengalihkan pandangannya ke arah pantai. Yang kemudian, tiba-tiba terlihat air laut yang datang dan menerjang daratan, hingga menumbangkan barisan pepohonan di sekitar pantai tersebut, dan dalam hitungan detik, langsung menyapu habis kawasan penginapan itu. Dengan dipenuhi rasa kepanikan dan ketakutan, kejadian itu pun telah membuat semua orang yang berada di lokasi tersebut berteriak histeris sambil berusaha menyelamatkan diri. Termasuk juga dengan Henry yang berusaha melindungi Thomas dan Simon. Sementara Lucas berusaha menyelamatkan dirinya dengan masuk ke dalam kolam renang. Namun Maria terlihat hanya bisa pasrah dengan membiarkan dirinya dihantam oleh gulungan ombak yang datang kepadanya. Scene pun kemudian beralih dengan memperlihatkan ketika gelombang air telah membanjiri seluruh wilayah itu, di mana kemudian terlihat Maria yang berhasil selamat dari terjangan ombak tersebut, dengan berpegangan pada sebuah batang pohon kelapa. Dan di antara gempuran gelombang air yang terus mengalir deras, Maria pun segera berteriak histeris sambil memanggil nama Tuhan. Namun di tengah kepanikannya, tiba-tiba terlihat Lucas yang melintas terbawa arus di hadapannya sambil berteriak minta tolong. Maria yang menyadari hal itu, tanpa pikir panjang, ia pun langsung melepaskan pegangannya dan berusaha berenang mengejar Lucas. Namun di tengah proses pengejarannya, perut Maria sempat terkoyak oleh sebatang pohon yang menjulur di bawah arus yang mengalir deras, dan membuatnya terluka.
Dan ketika mereka hampir meraih satu sama lainnya, gelombang susulan pun datang menerjang dan kembali menghempaskan mereka. Lukas yang berhasil meraih sebuah tiang dan berusaha untuk bertahan dari laju arus deras gelombang tersebut dengan keputusasaannya, akhirnya memberanikan diri untuk menghampiri sang ibu yang terlihat di seberang dengan kondisi telah lemah tak berdaya. Mereka pun akhirnya berhasil selamat dari gempuran arus gelombang tersebut setelah mereka bertahan di sebatang pohon kelapa yang terapung. Dan setelah arus air telah tenang, mereka pun dengan susah payah berusaha berjalan menyusuri lokasi bencana untuk menuju dataran yang lebih tinggi. Di mana kemudian, Lukas dikejutkan oleh luka-luka yang diderita oleh ibunya, terutama pada bagian kaki sang ibu yang terlihat sangat parah dengan mengeluarkan banyak darah. Karena khawatir gelombang susulan akan kembali datang, Lukas pun menyarankan agar mereka segera mencari tempat yang aman dengan memanjat ke salah satu pohon yang mereka lihat di sana. Namun ketika mereka hendak melangkah menuju pohon tersebut, mereka dikejutkan oleh suara teriakan seorang anak yang meminta tolong. Di mana kemudian Maria berniat untuk menolongnya, karena khawatir bahwa anak yang meminta tolong itu adalah Simon atau Thomas. Mendengar itu, Lukas pun dengan tegas mengatakan bahwa kedua adiknya telah tewas, dan memaksa sang ibu untuk segera bergegas menuju pohon itu untuk menghindari ancaman selanjutnya. Sang ibu pun kemudian menjelaskan bahwa sekalipun itu bukanlah adiknya, setidaknya mereka dapat membantu dan menyelamatkannya. Lukas pun akhirnya dapat memahami hal itu, dan segera berusaha mencari keberadaan sang anak tersebut, yang ternyata berada tidak jauh dari sana. What's your name? Come on. You'll be okay, we're gonna get you out. Di mana Lukas segera menolong dan membawa anak yang bernama Daniel itu untuk naik ke salah satu pohon bersama dengan mereka. Dan setelah berada di atas pohon, mereka pun hanya dapat menunggu hingga air perlahan terlihat mulai surut, dan mulai menampakkan deretan pemandangan yang begitu mencekam. Di mana terlihat bangunan-bangunan yang telah hancur, sampah dan puing-puing yang berserakan di mana-mana, hingga mayat yang bergelimpangan di atas tanah berlumpur. Dan ketika matahari mulai terik, terlihat para penduduk lokal yang mulai melakukan penyusuran di lokasi bencana, yang akhirnya menemukan mereka di lokasi itu, dan membawanya ke pemukiman penduduk setempat. Di mana kemudian Maria segera mendapat perawatan pertama pada luka-luka yang dideritanya dari penduduk setempat. Setelah itu, para penduduk lokal itu hendak membawa Maria ke rumah sakit dengan sebuah mobil pickup, dan Lukas pun terus mendampingi sang ibu. Di dalam perjalanannya menuju rumah sakit, Lukas menyaksikan korban-korban yang dipenuhi oleh rasa keputusasaan. Kemudian Maria pun menanyakan kepada Lukas tentang keberadaan Daniel. Namun Lukas tidak mengetahuinya, karena sejak mereka bertemu dengan para warga lokal, Lukas hanya fokus kepada kondisi sang ibu. Setibanya di rumah sakit, Maria segera dibawa masuk ke dalam ruang perawatan. Sementara Lukas melihat begitu banyak korban yang merintih hingga tergeletak di lantai rumah sakit itu. Lukas pun sempat melihat tayangan di televisi yang memperlihatkan seluruh kejadian dan kerusakan akibat gempuran gelombang tsunami tersebut. Setelah itu, Lukas kembali untuk memastikan kondisi ibunya yang saat ini telah berada di sebuah ruangan perawatan. Namun sang ibu terlihat sedang merasakan kedinginan yang begitu hebat, hingga membuat Lukas merasa kebingungan. Melihat kondisi sang ibu, Lukas pun segera berusaha mencari obat-obatan di lemari obat. Namun ia tidak memahami obat apa yang harus diberikan kepada sang ibu. Tak lama kemudian, seorang dokter datang mengunjunginya, dan segera menyuntikkan antibiotik kepada Maria. Setelah mendapat perawatan,
Maria pun dipindahkan ke ruang umum bersama dengan para korban lainnya. Di mana kemudian Maria menanyakan kepada Lukas mengenai kondisi luka di kakinya. Lukas pun mengatakan bahwa kakinya akan baik-baik saja. Setelah itu, Maria yang juga seorang dokter, merasa tergugah setelah memperhatikan pihak rumah sakit dan jajaran perawat lainnya yang terlihat sangat sibuk dalam menangani semua korban yang ada, dan segera meminta Lukas untuk sedikit memberi bantuan kepada mereka. Walau awalnya Lukas merasa keberatan karena harus meninggalkan sang ibu, namun akhirnya ia menurutinya setelah Maria mengatakan bahwa dirinya akan baik-baik saja dan tidak akan kemana-mana. Kemudian Lukas pun segera bergegas keluar, sambil memperhatikan suasana di ruangan itu. Dan tak lama setelah ia berjalan, seorang bapak menghampirinya dan meminta bantuannya untuk mencarikan anaknya yang bernama Joseph Bernstorm. Lukas pun bersedia membantunya dan segera berkeliling rumah sakit, sambil berteriak mencari nama sang anak dari bapak tersebut. Namun di tengah pencariannya, para korban lainnya juga turut meminta bantuan kepada Lukas untuk mencarikan orang-orang yang belum mereka temukan, dengan menitipkan nama-namanya kepada Lukas. Karena begitu banyak yang meminta bantuannya, Lukas pun akhirnya harus mencatatkan nama-nama orang yang harus ia cari. Setelah melakukan pencarian dan penelusuran yang cukup panjang, akhirnya seorang anak menyahut panggilan dari salah satu nama yang disebutkan oleh Lukas. Morten Benström? Ja? Morten Benström from Sweden. I will bring your papa here. Yang kemudian Lukas segera menghampiri orang tuanya dan menghantarkannya kepada anak tersebut. Lukas pun tersenyum ketika melihat mereka yang akhirnya dapat berkumpul kembali. Setelah itu, Lukas tiba-tiba teringat kepada sang ibu dan langsung bergegas pergi untuk kembali ke ruangan tempat ibunya dirawat. Namun setibanya di ruangan tersebut, ternyata tempat tidur ibunya telah kosong dan akan diisi oleh korban lainnya. Dengan dipenuhi oleh rasa kebingungan dan juga kekhawatiran, membuat Lukas berteriak memanggil-manggil ibunya. Dan di tengah kepanikannya, seorang perawat datang menghampiri dengan berusaha untuk menenangkannya, yang kemudian membawanya ke tempat penampungan anak. Setibanya di penampungan, sang perawat pun menanyakan kepada Lukas mengenai identitas lengkap dirinya, dan juga keluarganya. Setelah selesai, kemudian Lukas diberi tanda pengenal dengan sebuah stiker bertuliskan namanya yang ditempelkan pada kaosnya. Lukas pun merasa begitu sedih ketika ia memperhatikan di sekelilingnya, bahwa begitu banyak anak yang memiliki nasib yang sama seperti dirinya, yakni belum memiliki kejelasan tentang status keberadaan orang tuanya. Yang kemudian ia menyadari, bahwa saat ini ia telah terlantar dan ditinggal sendirian di tengah musibah tersebut, dan merasa bahwa kemungkinan ibunya telah meninggal. Sementara itu di sisi lain, ternyata Henry berhasil selamat dari terjangan tsunami tersebut, di mana ia terlihat sedang mencari keberadaan Lukas dan Maria di lokasi bencana. Dan ketika waktu menjelang malam, ia pun kembali ke sebuah kamar hotel di lantai atas, yang ternyata Thomas dan Simon juga berada di sana. Dan pada waktu malam, mobil evakuasi pun datang menjemput para korban dari lokasi tersebut, yang hendak membawa mereka ke kamp pengungsian di daerah pegunungan. Henry pun membujuk Thomas dan Simon untuk ikut beserta mobil evakuasi dan berlindung di kamp tersebut. Sementara ia akan kembali melanjutkan mencari keberadaan Lukas dan Maria, yang kemungkinan saat ini masih berada di luar sana. Walau awalnya Simon menolak untuk berpisah dengan sang ayah. Namun ketika Henry berjanji akan kembali menyusul mereka di kamp pada keesokan harinya, akhirnya Simon pun mengerti dan menuruti sang ayah. Yang kemudian sebelum berpisah, Henry mengingatkan Thomas, agar ia harus dapat menjaga sang adik dan diam di tempat yang aman sambil menunggu hingga ayahnya menyusul. Dengan dipenuhi rasa tidak tega karena harus membiarkan kedua anaknya pergi, Henry pun akhirnya menitipkan mereka kepada seorang wanita yang juga turut dalam mobil tersebut. Setelah itu, dengan berbekal senter sederhana yang ia miliki, Henry pun kembali melanjutkan mencari Maria dan Lukas dalam kondisi malam yang gelap. Namun dalam proses pencariannya, kakinya tersandung hingga membuatnya cedera, dan senter yang ia gunakan pun padam. Dengan kondisi tubuhnya yang lemah,
Henry pun akhirnya memutuskan untuk menyusuri jalan di malam yang gelap itu tanpa penerangan. Di mana saat itu ia berpapasan dengan sebuah mobil evakuasi, yang kemudian membawanya bersama dengan para korban lainnya yang selamat, menuju ke sebuah tempat penampungan. Get in the car. We'll drive you somewhere safer. Setibanya di tempat penampungan tersebut, Henry bersama dengan beberapa orang lainnya nampak berkumpul dan berbagi cerita memilukan seputar bencana yang menimpa mereka. Di mana Henry menceritakan aksi penyelamatan pada kedua anaknya, yang tersangkut di sebuah pohon. Mendengar cerita Henry, salah satu korban di sana tiba-tiba meminjamkan sebuah telepon kepadanya, agar ia dapat menghubungi keluarganya. Namun karena keterbatasan baterai yang tersisa, maka telepon itu pun tidak dapat digunakan terlalu lama. Henry pun sangat berterima kasih kepada orang itu dan berjanji akan meminjamnya hanya sebentar. Yang kemudian ia langsung menelepon Brian, yakni ayah Maria yang juga merupakan mertuanya. Di mana setelah tersambung, Henry langsung meluapkan kesedihannya kepada Brian dengan mengatakan bahwa saat ini ia kehilangan Maria dan Lucas akibat gelombang arus tsunami yang menghantam mereka. Namun Henry menjelaskan kepada Brian yang masih kebingungan atas berita yang Henry sampaikan, bahwa ia tidak dapat berlama-lama menggunakan teleponnya, karena ada banyak orang yang ingin menggunakannya juga. Dan tanpa berlama-lama, ia pun langsung menutup telepon itu sebelum membuat baterainya habis. Melihat Henry yang sangat terpukul atas kejadian itu, orang itu pun kembali meminjamkan teleponnya, dan meminta Henry untuk kembali menelepon lagi, hingga ia benar-benar selesai berbicara dengan mertuanya. Come on. Go on. We should call him back. Kemudian Henry pun berjanji kepada mertuanya untuk terus mencari keberadaan Maria dan Lucas hingga ia menemukannya. Namun karena hari telah malam, ia pun tidak dapat berbuat banyak. Scene pun beralih ke sebuah kamp pengungsian di daerah pegunungan, tempat di mana Thomas dan Simon berada bersama dengan beberapa kelompok orang yang diselamatkan. Di mana Thomas terlihat dengan sabar mencoba menenangkan adiknya yang ketakutan, sambil mengatakan agar sang adik memejamkan matanya dan memikirkan hal yang baik-baik saja. Dan tak lama kemudian, seorang nenek datang menghampirinya dan duduk bersamanya, sambil menatap bintang-bintang di langit untuk memberikan rasa ketenangan dan harapan yang lebih baik. Sedangkan Lucas yang berada di rumah sakit, kembali dihampiri oleh sang perawat, yang kemudian mengajaknya menuju ke salah satu ruangan rumah sakit untuk bertemu dengan ibunya. Dan setelah melihat sang ibu, Lucas pun segera memeluknya dengan penuh rasa keharuan dan kerinduan. Di mana kemudian pihak rumah sakit meminta maaf, karena saat itu Maria harus cepat ditangani dan dibawa ke ruang operasi. Dan diketahui bahwa kondisi sang ibu saat ini telah semakin memburuk, karena telah banyak kehilangan darah saat menjalankan operasi. Pada keesokan harinya, Henry bersama dengan temannya yang meminjamkan telepon kepadanya, kembali melakukan pencarian. Dari mulai mendatangi tempat penampungan jenazah, hingga kepada kamp-kamp pengungsian dan juga rumah sakit terdekat. Namun usahanya untuk menemukan keluarga mereka pun tampak sia-sia. Di mana kemudian Henry mengajak temannya untuk kembali melanjutkan pencariannya, dengan mencari tumpangan untuk ke rumah sakit Kathu Apal, yang terletak cukup jauh dari tempat mereka berada sekarang. Namun sebelum ia berangkat, Henry melihat seorang wanita yang sebelumnya ia titipkan untuk menjaga kedua anaknya. Yang kemudian ia menghampiri wanita itu, dan menanyakan keberadaan anak-anaknya. Kemudian wanita itu pun menjawab, bahwa anak-anaknya telah dibawa oleh regu penyelamat lainnya, dan ia tidak dapat mencegahnya. Sementara itu, Lucas yang sedang mendampingi sang ibu, tiba-tiba melihat Daniel, seorang anak yang mereka selamatkan seusai bencana terjadi, yang sedang bermain-main dan berlarian sendirian di ruang perawatan itu. Lucas pun segera mengikutinya. Di mana kemudian ia melihat anak itu sedang digendong oleh seorang pria, yang ia yakini sebagai ayahnya. Lucas pun terlihat bahagia melihatnya, yang kemudian ia hendak memberitahu kabar baik tersebut kepada ibunya. Namun sebelum ia menyampaikan kabar tersebut, sang ibu yang terlihat sudah sangat lemah dan merasakan kondisinya yang semakin memburuk, bertanya kepada Lucas tentang keadaan kakinya. Lucas pun mengatakan bahwa kondisi kakinya masih baik-baik saja. Yang kemudian ia langsung menemui sang perawat dan melaporkan,
bahwa ternyata sebenarnya kaki sang ibu terlihat semakin parah. Si perawat itu pun segera mencoba menenangkan Lukas dengan mengatakan bahwa mereka akan melakukan yang terbaik dan secepatnya akan kembali mengoperasi ibunya. Sementara itu, Henry dan temannya yang telah tiba di rumah sakit Kathu Apal memohon kepada sang supir angkutan yang hendak kembali pergi ke camp lainnya agar ia diberi waktu 5 menit untuk melakukan pencarian. Teman Henry yang mengalami cedera pada kakinya dan tidak dapat berjalan dengan cepat, merasa tidak ingin memperlambat pencariannya apabila ia ikut mencari bersama Henry. Yang kemudian ia menitipkan nama-nama keluarganya kepada Henry, agar ia dapat membantu mencarinya. Dengan waktu yang sangat singkat itu, Henry pun segera berusaha sebisa mungkin untuk melakukan pencarian. Di sisi lain, Maria yang merasa kehausan, meminta Lukas untuk mencarikan sesuatu untuk dapat diminum olehnya. Lukas pun segera bergegas keluar untuk memenuhi permintaan sang ibu, dengan menutup tirainya. Sementara Henry mulai mengawali pencariannya melalui daftar para korban dan pasien, hingga berkeliling ke tempat-tempat perawatan lainnya yang berada di rumah sakit tersebut. Di mana ketika Henry melewati sebuah ruang perawatan tempat di mana Maria berada, ia tetap tidak dapat menemukannya, karena terhalang oleh selembar tirai yang menutupi tempat tidur Maria. Namun ikatan batin Maria, seolah menyadari dan merasakan kehadiran sang suami dari balik tirai tersebut, dengan tanpa dapat berbuat apa-apa, karena kondisinya yang telah sangat lemah. Sementara Lukas yang sedang mencarikan air minum untuk sang ibu, sempat melihat seorang laki-laki yang berjalan menyerupai sosok ayahnya. Lukas pun segera memanggil sang ayah dan berusaha untuk mengejarnya, namun ia kehilangan jejaknya. Henry pun terlihat telah kembali ke mobil evakuasi yang telah menunggunya, dan bersiap melanjutkan perjalanan menuju camp selanjutnya. Namun ketika mobil tersebut hendak dinyalakan oleh sang supir, mobil tersebut tidak dapat menyala, yang seolah seperti ada yang menahan mobil itu untuk pergi. Di sisi lain, mobil yang menghantarkan Thomas dan juga Simon sedang lewat dan berhenti di depan rumah sakit tersebut, di mana terlihat Simon yang sedang turun dari mobil tersebut, karena sudah tidak tahan untuk membuang air kecil. Sementara Lukas yang saat itu masih berusaha mengejar ayahnya, tampak merasa kebingungan dan sangat putus asa karena telah kehilangan jejak sang ayah di tengah kerumunan. Kemudian Lukas pun segera berteriak sekencang-kencangnya memanggil sang ayah. Di mana suara teriakan Lukas pun didengar dan dikenali oleh Simon dan juga Thomas, yang kemudian membalas teriakannya dengan memanggil nama Lukas, sambil berlari menghampirinya. Perasaan sedih bercampur haru pun menyertai pertemuan 3 saudara kandung tersebut. Tak lama kemudian, Henry yang juga mendengar teriakan Lukas, tiba-tiba muncul di hadapannya dan segera menghampirinya. Lucas! Momen kebahagiaan yang disertai oleh isak tangis pun tidak dapat terbendung lagi di antara mereka. Di mana kemudian Lukas segera mengantarkan mereka ke tempat sang ibu dirawat, dengan menceritakan kondisinya yang semakin kritis. Dan ketika mereka bertemu dengan Maria, Henry pun segera memberi semangat untuk menguatkan mental Maria. Tak lama kemudian, para petugas dan perawat rumah sakit pun datang menghampiri dan mengatakan bahwa operasi Maria harus segera dilaksanakan. Henry dan ketiga anaknya pun ikut mendampingi Maria dengan memberikan dorongan semangat kepadanya, hingga sampai ke ruang operasi. Dan ketika operasi Maria hendak dilaksanakan, Henry dan ketiga anaknya pun menunggu dengan sabar tanpa beranjak dari ruang tunggunya, bahkan hingga tertidur di ruangan tersebut. Dan pada keesokan paginya, Lukas pun dibangunkan oleh ayahnya yang terlihat terjaga semalaman dengan mengatakan bahwa ibunya akan baik-baik saja, dan sebentar lagi mereka akan kembali pulang ke rumah. Setelah itu,
Mereka pun diantar ke bandara oleh pihak rumah sakit. Yang kemudian setibanya di bandara, mereka dihampiri oleh seorang petugas dari perusahaan asuransi biro perjalanan yang mengatakan bahwa ia ditugaskan untuk mengurus perjalanan mereka dalam rangka pengobatan lanjutan bagi mereka di sebuah rumah sakit di Singapura. Dan sesaat kemudian, mereka pun telah berada di dalam pesawat untuk bersiap menuju penerbangannya ke Singapura. Di mana sebelum pesawat lepas landas, Lukas kembali menemui sang ibu dan mengatakan bahwa Daniel, seorang anak yang dahulu telah mereka tolong, kini telah bertemu dengan keluarganya. Mendengar hal itu, Maria pun sangat bangga dengan Lukas yang telah banyak berkorban dengan keberaniannya. Sementara Henry melihat sepucuk surat di sakunya yang berisi daftar nama yang sempat dititipkan oleh temannya sambil menguraikan air mata. Kemudian film pun ditutup dengan menampilkan pesawat mereka yang lepas landas meninggalkan wilayah bencana, dengan menampilkan raut wajah Maria yang seolah menyeratkan rasa bersyukur yang mendalam, karena mereka sekeluarga dapat selamat dari tragedi besar ini. Kisah ini pun diangkat dari kisah nyata pengalaman keluarga Beron pada kejadian gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia yang terjadi pada 26 Desember 2004. Di mana diketahui bahwa kejadian ini dipicu oleh gempa bawah laut berkekuatan 9,1 skala Richter di lepas pantai Sumatera, Indonesia, yang menyebabkan gelombang raksasa setinggi puluhan meter, hingga meluluhlantakkan pesisir Aceh yang menjadi wilayah terdampak paling parah, serta negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Sri Lanka, India, Thailand, Malaysia, Myanmar, hingga kepada negara-negara di Afrika Timur. Kejadian ini sendiri tercatat sebagai bencana paling mematikan di abad ke-21, yang telah merenggut sekitar 230.000 nyawa di seluruh dunia. Di mana pada wilayah Aceh, yang merupakan wilayah terdampak paling parah dari kejadian ini, telah memakan korban jiwa terbesar, yakni hingga mencapai lebih dari 200.000 orang, dan juga mengalami kerusakan infrastruktur secara total. Sedangkan dampak universal dari kejadian ini, telah mengubah rotasi planet dan menyebabkan pergeseran massa pada bumi. Dan dari film ini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan tekad yang luar biasa untuk dapat bertahan hidup, yang didukung dengan cinta kasih dan solidaritas kemanusiaan, maka setiap manusia akan memiliki sebuah harapan dalam menghadapi rintangan yang tampaknya mustahil untuk dapat dilalui. Dan film ini juga berfungsi sebagai pengingat universal tentang kerentanan manusia terhadap sebuah bencana alam, serta kekuatan abadi dari sebuah harapan, ketahanan, dan kasih sayang dalam menghadapi tragedi. Dan menjadi pelajaran yang berlaku untuk setiap bencana yang juga terkait dengan bencana banjir dahsyat yang melanda Sumatera pada bulan November 2025 silam. Adapun kami saat ini turut prihatin dengan kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kami yang menjadi korban dari bencana tersebut. Dan semoga para korban dapat segera mendapat bantuan yang adil dan merata serta tetap diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan juga perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi pada konten ngalur film selanjutnya.